Selamat pagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Proteksi Insight Part 3 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Perkenalkan, saya Elias Harikanoto selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada kegiatan ini. Dengan tema strategi repelan untuk menekan aktivitas Diaporina citri pada tanaman jeruk. Namun sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing agar acara Proteksi Insight Part 3 dapat berjalan dengan lancar serta membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, doa bersama. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Yang kelima, penutup. Yang keenam, foto bersama. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai strategi pengendalian hama terpadu, khususnya penggunaan repelan dalam menekan aktivitas Diaporina citri pada tanaman jeruk. Materi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Mufid Eko Purwanto, Magister Pertanian. Kepada Bapak Mufid, kami persilakan. Terima kasih, Mas. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semuanya, selamat pagi juga. Ada yang dari tim saya, ada yang bukan tim ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan tentang tanaman jeruk dan permasalahan yang ada yang sekarang dihadapi oleh dunia terhadap produksi jeruk. Ya. Nah, yang kita bawakan adalah tentang strategi penggunaan konten repelen untuk mengatasi adanya vektor penyakit CTPD yaitu Diaporina citri. Next. Nah, kita ketahui jeruk itu adalah tanaman buah yang sudah mendunia. Ya, jadi di belahan bumi manapun kita akan menemukan tanaman jeruk. Ya, kemudian produksi jeruk itu sekitar 76,41 juta ton. Ya, di tahun 2025 dan ini akan meningkat. Kenapa selalu meningkat? Karena jumlah penduduk dunia juga semakin meningkat sehingga kebutuhan akan buah jeruk juga akan meningkat. Dari 74,61 juta ton itu yang berupa buah yang kita konsumsi itu sekitar 62,8%. Sebagian besar buah jeruk itu dikonsumsi dalam bentuk segar. Hanya 37,92% yang dikonsumsi tidak dalam bentuk segar. Antara lain dalam bentuk jus, kemudian bisa juga dalam bentuk essential oil, bisa juga dalam bentuk produk kosmetik dan sebagainya. Ya, jadi yang sekarang ini lebih banyak yang kita konsumsi secara segar. Nah, dari paparan ini bisa kita ketahui bahwa kebutuhan tanaman jeruk itu masih sangat besar. Pengembangan produksi jeruk itu masih sangat besar peluangnya. Apalagi dunia industri itu masih sangat terbuka lebar ya untuk pengembangan tanaman jeruk karena kebutuhan industri baru terpenuhi 37,9%. Ya. Next. Nah, namun hal ini memicu adanya kelebihan dalam penggunaan pestisida maupun pupuk. Ya. Penggunaan pestisida sangat besar untuk kebutuhan produksi jeruk, terutama di sentra produksi jeruk.
mereka tidak mau menanggung risiko akan gagalnya produksi buah jeruk, sehingga sangat intensif penggunaan pestisida. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri, yang di dalam negeri saja sudah dilakukan seperti itu. Kemudian penggunaan pupuk juga semakin besar untuk menunjang produksi yang besar dekat tanaman jeruk. Ya. Nah, hal ini akan memicu adanya resistensi hama. Karena semakin intensif penggunaan pestisida tentu akan memicu resistensi hama. Kenapa terpicu? Karena secara alami itu akan terjadi evolusi, akan terjadi pengurangan yang besar-besaran terhadap individu-individu susceptible. Ya, sehingga yang tersisa tinggal individu-individu yang resisten terhadap pestisida. Masih ingat kan teori evolusi? Nah, kalau yang resisten itu banyak porsinya, maka generasi selanjutnya yang muncul itu adalah generasi yang resisten terhadap pestisida. Sehingga ini harus kita kurangi. Ya. Kemudian ada secondary pest outbreaks. Sebetulnya secara alami hama-hama pada tanaman jeruk itu sudah ada pengendalinya. Namun karena intensifnya penggunaan pestisida, maka yang mati tidak hanya hama pada tanaman jeruk, tetapi juga musuh alaminya. Karena mereka sama-sama serangga, karena mereka sama-sama arthropoda, sehingga mereka juga ikut mati. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu, hama utamanya memang turun, tapi muncul hama sekunder. Kenapa mereka muncul? Karena mereka bukan target. Sedangkan musuh alaminya sama dengan hama utamanya. Musuh alaminya terkurangi, hamanya tidak, sehingga mereka menjadi outbreak, ya, menggantikan posisi hama pertama. Hama pertamanya kurang, sehingga kompetisi dengan hama yang kedua, ketiga, dan selanjutnya juga akan berkurang. Kemudian environmental pollution and ecological imbalance. Nah, secara besar, secara menyeluruh dalam jangka panjang, maka ini akan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Karena sebetulnya semuanya itu sudah diciptakan seimbang, ya. Ada hamanya, ada pengendalinya, gitu ya. Ada pemakan tanaman, tapi ada pemakan tanaman dan sebagainya. Tapi kalau ini kita rekayasa, maka apa yang terjadi? Akan terjadi ketidakseimbangan ekologi. Yang harusnya hamanya sedikit menjadi banyak, yang harusnya unsur alaminya banyak menjadi sedikit, dan selanjutnya. Belum lagi pencemaran lingkungan karena penggunaan pestisida yang terlalu intensif. Deposit pestisida itu tidak serta hilang di lingkungan atau di alam. Ya, sebagian itu akan tercuci, kemudian jatuh ke tanah, kemudian ikut aliran yang ada di dalam tanah, masuk lebih dalam, akhirnya kemana? Mungkin ada di air minum kita. Ya, apalagi kalau minum aqua, menyebut merek, itu kan nggak dimasak, nggak di apa-apa, ya, murni, betul-betul murni. Nah, itu akan bahaya banget. Ya. Belum lagi nanti kalau masuk ke laut, nah biota laut akan juga terpengaruh. Nanti pada akhirnya kita juga akan teracuni. Ya, tapi kita terlalu sakti, ya. Makan buah yang ada insektisidanya juga nggak apa-apa. Dalam jangka pendek, jangka panjang juga akan berpengaruh. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, di antara banyak hambatan yang terjadi pada produksi jeruk, ya, oleh hama, penyakit, dan sebagainya. Nah, ini adalah penghambat yang utama, yaitu adanya serangan Huang Longbing, atau ini naga merah artinya. Ini bahasa Cina, ya, merah. Kemudian bisa juga disebut greening disease. Greening disease, ya, penyakit apa itu greening? Hijau, ya. Kemudian disebut juga, kalau di kita itu disebut sebagai CVPD, Citrus Vine Flower Degeneration. Kenapa itu disebut CVPD? Karena ciri khas daunnya itu ada di vine phloem, ya. Jadi ada kerusakan pada phloem. Ya, itu cirinya. Sehingga disebut dengan CVPD.
Ya. Nah, akibat serangan penyakit ruang lobby, meningitis atau COPD ini, kerugian yang dialami dunia sekitar tidak kurang dari 1 miliar dolar setiap tahunnya. 1 miliar dolar setiap tahun. Besar banget kan? Besar banget. Itu juga masuk Indonesia juga. Ini sekitar tidak kurang dari 1 miliar dolar. Ini disebabkan karena penurunan produksi, bisa disebabkan karena meningkatnya cost atau biaya produksi. Antara lain untuk penambahan biaya pengendalian. Nah, kalau ini dibiarkan maka akan gawat sekali. Nanti harga jeruk itu bisa melebihi harga minyak karena cost-nya cukup besar. Next. Oh ya, sebelumnya Mas, ada yang belum saya jelaskan. Nah, COPD itu disebabkan oleh bakteri gram negatif, Pak Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya ini dikira orang disebabkan oleh virus. Kenapa dikira disebabkan oleh virus? Karena sifatnya yang sistemik. Satu, yang kedua tidak bisa dibiarkan. Jadi ketika diisolasi itu tidak muncul sehingga orang mengira dia adalah virus. Kemudian baru tahun berapa ya? 70-an atau 80-an baru diketahui bahwa dia penyebabnya adalah bakteri. Namun itu pun nama bakterinya juga masih kandidat. Ya, orang belum memutuskan namanya yang sebenarnya apa. Jadi ada 3 jenis bakteri, Candidatus Nigribacter asiaticus untuk yang strain Asia, ada yang Nigribacter africanus untuk yang strain Afrika, dan Nigribacter americanus yang strain Amerika. Nah, yang di kita, yang di Indonesia itu adalah yang strain asiaticus, ya. Seperti itu. Next. Nah, hampir sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Hanya satu yang belum, ini Australia yang belum terkena. Apa perlu kita bawa ini? Hanya mereka yang belum terkena. Maka mereka sangat aktif banget, sangat intensif banget menguncurkan anggaran untuk penelitian. Ya, kita juga dapat itu anggarannya. Beberapa mahasiswa terdahulu itu juga ikut dalam proyek ASIAR ini tentang pengendalian deforestasi. Ya. Nah, ini sudah menyebar ke banyak negara, ya. Apalagi Indonesia ya hijau semua, sudah ada. Kemudian Cina sudah seluruhnya, Jepang, Korea sudah seluruhnya, ya. Kemudian India dan seluruhnya. Kecuali ini, kenapa ini nggak ada di Rusia, nggak ada? Ya, karena di sana tidak ada tanaman jeruk. Wilayahnya cukup dingin, jadi nggak bisa tumbuh. Tapi di wilayah-wilayah yang tropis terutama itu sudah ada semua, kecuali Australia. Belum ada. Masih aman. Sehingga mereka aktif banget. Terus lanjut, Mas. Nah, ini gejala dari serangan COPD atau breathing disease. Ya, seperti ini. Bercak-bercak yang tidak apa ya, tidak merata atau yang disebut dengan motor, ya, seperti itu. Nah, ini imbasnya adalah bercak ini ada di sekitar tulang daun. Nah, orang juga biasa menyebutnya seperti tiger stripe, seperti lorek-loreknya harimau. Ya. Itu ciri khasnya. Kemudian di samping itu, kalau kita amati daun-daun yang ada di pucuk, itu mereka lebih tebal, kemudian lebih kecil dan tegak ke atas. Tegak ke atas, itu ciri khasnya. Kalau di daun. Kemudian kalau di buah, yang terjadi buahnya jadi tidak teratur. Bentuknya tidak merata, artinya tidak bulat bagus gitu ya. Kadang ada yang sebelahnya bagus, sebelahnya enggak, misforming, salah bentuk. Ya, kemudian ukurannya lebih kecil, dan kalau kita ambil rasanya pahit.
Tidak kecut, tapi pahit, ya, rasanya pahit. Itu yang terjadi. Nah, gejala yang terjadi pada daun itu sering kita kita duga itu karena kekurangan unsur N, karena gejalanya nyaris sama, ya, kekurangan unsur N. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kalau kekurangan unsur N itu biasanya merata, ya, di seluruh daun, rata. Tapi kalau ini tidak, pada gejala-gejala serangan awal, gejala yang seperti itu hanya terjadi pada beberapa daun atau beberapa cabang atau beberapa rantai yang tidak merata, sehingga itu bisa mencirikan adanya serangan CWPD atau monocronis. Oke, next. Nah, ini vektor penyebabnya. Ini vektor yang menularkan wanglemping atau CWPD. Ya, yang disebut dengan Diophorina citri atau Asian citrus psyllid, karena dia biasanya ada di Asia, ya, Asian citrus psyllid. Cukup kecil, ya, kira-kira hanya paling besar itu hanya 3-4 mili dewasanya, ya. Kemudian dia termasuk hemiptera, sehingga siklus hidupnya itu hanya terdiri dari telur, kemudian nimfa dan dewasa. Ya. Nah, yang bisa menularkan CWPD itu hanya nimfa, instar 4 dan 5, dan dewasa. Nah, kalau tanaman sudah terserang Diophorina citri, kemudian dia bisa menginfeksikan wanglemping atau CWPD, maka tanaman itu hanya bisa bertahan 2-5 tahun sejak munculnya gejala. Tapi kalau sejak dia terinfeksi dan belum muncul gejala itu bisa bertahan 7-10 tahun. Cukup besar. Padahal tanaman jeruk itu bisa berproduksi, kalau kita rawat dengan baik itu 2 tahun baru bisa berproduksi dengan penuh, ya, 2 tahun ke atas, 3 tahun, 2-3 tahun ke atas. Nah, ini penyebabnya. Nah, lebih celakanya lagi, vektor ini itu sifatnya apa ya? Ini vektor ini sifatnya yang dia bisa menularkan selama hidupnya atau persisten. Sifatnya persisten. Vektor itu kan ada 3, ya. Ada yang non persisten, semi persisten, kemudian ada yang persisten. Yang non persisten itu hanya nempel di alat mulut, jadi dia bisa hilang kapanpun. Yang semi persisten dia diproduksi di kelenjar ludah, ya, jadi tidak selama hidupnya ada. Kemudian yang persisten, si bakteri tadi itu dimultiplikasi atau di generate di dalam darah si serangga ini. Jadi bakteri yang disatukan sedikit menjadi lebih banyak karena diproduksi lebih banyak di tubuh serangga ini, serangga vektor ini. Makanya dia jadi penular yang persisten, karena selama hidupnya dia bisa menularkan. Apakah tidak berpengaruh buruk terhadap serangganya? Buruk, ya, karena lama hidupnya akan lebih pendek daripada serangga yang sehat, ya. Buruk terhadap dia. Tapi ya itu yang terjadi. Jadi sekali dia terkena, maka seumur hidupnya dia akan menjadi penular penyakit seperti itu. Oke, next. Nah, ini penyebaran dari Diophorina citri, ya, ada di semua, hampir di semua negara kecuali ini. Kemudian ini. Apakah di sini tidak ada tanaman jeruk? Ada. Tapi mereka intensif sekali pengendalian terhadap Diophorina citri. Dan karena ingin mengeluarkan benua yang sangat-sangat terpisah dengan benua lainnya, maka dia seperti terisolir. Sehingga di sana belum ditemukan adanya Diophorina citri, sedangkan yang lainnya sudah, semuanya sudah. Nah, padahal tadi di sini ada loh penyebaran HLB, tapi Diophorina citrinya nggak ada, kan? Kemudian di daerah mana lagi? Sini Pak, ya? Sini harusnya ada, tapi Diophorina citrinya nggak ada. Kenapa? Karena yang menyebarkan
menyebarkan HLP tidak hanya diaforana citri, bisa tersebar dengan cara yang lainnya. Next, Mas. Nah, ini adalah apa yang sudah kita lakukan terhadap pengendalian HLP. Ya, yang pertama adalah application of disease seed. Ya, jadi kita gunakan bibit yang bebas penyakit. Kenapa? Karena salah satu cara penularannya melalui bibit yang tidak bebas penyakit. Ya, jadi kalau tanaman jeruk itu sudah terserang HLP, maka seluruh dari tanaman tadi sudah mengandung HLP, meskipun belum menunjukkan simptom, meskipun belum menunjukkan gejala. Ya. Nah, kalau itu kita gunakan sebagai sumber mata tunas atau sumber stek atau sumber bibit yang baru, maka dia bisa menularkan HLP, bisa menjadi sumber penularan HLP. Nah, kemudian destruction of infected plant. Jadi untuk mengurangi penularan, salah satu caranya adalah mengurangi inokulum. Ya, jadi tanaman-tanaman yang bergejala itu kita hilangkan, ya. Atau cabang atau ranting yang bergejala kita potong. Itu bisa mengurangi penularan HLP atau penularan CPPD. Selanjutnya adalah pengontrolan atau pengendalian terhadap vektornya, ya, pengendalian terhadap Diaforina citri, ya. Karena Diaforina citri ini adalah vektor utama, dia adalah penular utama penyakit CPPD. Ya, kalau itu bisa kita kurangi, maka penularannya pasti akan berkurang banyak. Kemudian karantina, membatasi perpindahan bahan tanaman maupun serangga yang bisa menularkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, melalui karantina tanaman, melalui karantina hasil produksi buahnya, dan sebagainya. Ya, itu bisa kita lakukan. Lanjut, Mas. Nah, apa yang menjadi tantangan kita di masa depan itu adalah adanya early detection. Ya, kemudian resistant varietas yang resisten, kemudian bibit yang bebas penyakit, kemudian pengendalian terhadap vektor. Nah, itu tantangan utama ya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan tanaman jeruk kita. Ya, beberapa varietas tanaman jeruk kita itu sudah diambang kepunahan. Ya, seperti dulu belum naik ya. Mas Renat juga belum naik. Kita punya banyak varietas jeruk yang spesifik lokasi ya, spesifik lokasi. Kita punya jeruk keprok Malang, kemudian kita punya jeruk keprok yang di Sambas, kemudian di Jember dan sebagainya. Tapi sekarang sudah minim sekali karena mereka sangat susceptible terhadap penyakit seperti itu. Next. Nah, untuk early detection, karena efektivitas pengendalian ini itu ditentukan dengan cepatnya deteksi terhadap tanaman yang sakit. Ya, begitu terlambat, maka seluruh tanaman itu sudah sakit semua. Dan itu merupakan inokulum baru bagi penularan penyakit selanjutnya. Nah, early detection yang bisa dilakukan, orang sudah meneliti hubungan antara klorofil dengan keparahan penyakit. Jadi ada perbedaan aktivitas klorofil pada tanaman sakit dan tanaman yang sehat. Orang sudah tahu, tapi ini belum diterapkan karena terlalu sulit ya, masih dalam tahap laboratorium. Kemudian ada polyclonal antibody dan bakterium. Jadi menggunakan antibodi atau antigen ya, istilahnya yang digunakan untuk mendeteksi adanya bakteri atau adanya zat yang diproduksi oleh bakteri tersebut. Nah, ini sudah ditemukan ya dan sudah dilakukan, tapi belum banyak digunakan karena
efektivitasnya juga masih rendah. Jadi ini hanya bisa digunakan pada tanaman-tanaman yang sudah bergejala. Pada tanaman-tanaman yang belum bergejala itu rendah sekali eh, rendah sekali nilainya. Artinya deteksinya rendah sekali pada tanaman-tanaman yang belum bergejala. Kemudian yang paling paling apa paling bagus itu adalah menggunakan PCR, polymerase chain reaction. Jadi DNA dari si bakteri tadi kita gandakan. Nah, ini bisa mendeteksi pada tanaman yang belum bergejala sekalipun bisa diketahui. Tapi cukup mahal, biayanya mahal, kemudian separasinya juga rumit, ya. Dan itu tidak mungkin kalau kita lakukan untuk semua tanaman yang ada di semua kebun, pasti mahal, ya. Kemudian ada juga dengan probing, tapi kelemahannya yaitu ketelitiannya cukup rendah. Kemudian ada imaging techniques. Nah, ini yang sedang dikembangkan sekarang. Jadi menggunakan teknik menangkap refleksi dari daun tanaman jeruk. Karena refleksi dari daun tanaman jeruk yang sakit dengan yang sehat itu berbeda. Nah, tapi ini baru tahap pengembangan. Ini peluang kita untuk bisa juga ikut aktif dalam mengembangkan teknik ini. Nah, suatu saat nanti mungkin bisa pakai drone, ya, sehingga ketahuan, oh ini tanaman yang mungkin sakit, itu tanaman yang mungkin sehat. Kenapa mungkin? Karena tidak 100% menjamin. Yang bisa 100% menjamin yang pakai PCR. Nah, mungkin kita bisa lakukan yang mungkin sakit, itu dianggap sakit. Tapi yang mungkin sehat, nah itu perlu dites lagi pakai PCR untuk mengetahui apakah memang belum ada bakterinya atau memang sudah ada. Oke, lanjut. Sebentar. Disease kritis, ya. Nah, untuk pengembangan tanaman yang bebas penyakit, maka yang bisa dilakukan adalah begitu ada gejala segera dipotong, dihilangkan, ya, segera. Karena apa? Karena itu menjadi sumber inokulum baru untuk penularan ke tanaman yang lainnya. Karena penelitian itu sudah membuktikan kalau Diaforinase tree yang mengisap tanaman yang bergejala itu akan lebih, kemungkinan menularkan itu akan lebih besar daripada daun atau tanaman yang tidak bergejala. Meskipun di situ sudah ada bakterinya, tapi kemungkinannya menjadi lebih kecil. Satu. Yang kedua, tanaman-tanaman yang sudah bergejala itu akan lebih menarik serangga Diaforinase tree daripada yang tidak. Bu Maya juga sudah membuktikan hal tersebut. Dia sudah lupa penelitiannya. Ya, jadi kita meneliti menggunakan tanaman yang bergejala, meskipun itu belum tentu CVPD, tapi kita buktikan dengan jodium, ya, Bu Maya, ya. Kita buktikan dengan itu karena ciri dari serangan CVPD itu ada penumpukan tepung, ya, ada penumpukan tepung pada jaringan flow. Ya, nah, itu yang menyebabkan tanaman jeruk mudah mati, ya. Karena jaringan flownya tertutup tepung, ada akumulasi tepung sehingga nutrisi makanan yang lainnya tidak bisa lewat. Ya. Nah, ada penumpukan itu sehingga diduga sudah terinfeksi CVPD. Dan itu ternyata lebih menarik si serangganya daripada tanaman yang sehat. Ya, Tuhan itu maha tahu, ya, maha kuasa, ya. Sehingga si CVPD-nya tadi bisa tetap survive hidup. Bayangkan kalau diaforinanya itu lebih tertarik ke tanaman sehat daripada tanaman yang sakit, apakah terjadi penularan? Enggak akan, kan? Apakah bakteri CVPD akan bisa berkembang survive di dunia? Juga enggak akan. Nah, itu kelebihannya. Nah, jadi mereka itu lebih menarik daripada yang sehat, ya, lebih menarik. Nah, itu yang penemuan yang cukup mengagetkan. Kemudian bisa kita lakukan juga dengan seed grafting. Jadi penggunaan pucuk
tanaman sebagai media untuk perbanyakan bibit. Ya. Kenapa demikian? Karena menurut Pak Sulis, Bu Aziza dan Pak Danar, katanya perkembangan virus atau bakteri itu akan lebih lambat daripada perkembangan ujung tanaman yang aktif tumbuh. Ya, sehingga dia lebih cepat tumbuh daripada kecepatan si bakteri tadi untuk menginvasi bagian yang tumbuh tadi, sehingga itu bisa kita gunakan untuk sumber mata grafting, ya, seperti itu. Tentunya dengan dilengkapi dengan perlakuan panas, karena perlakuan panas pada suhu yang 25 sampai 35 ya Pak Sulis ya. Nah, itu bisa menghambat perkembangan patogennya. Ya. Kemudian ada stock tension for grafting. Nah, sebaik apapun itu akan lebih efektif kalau sumber perbanyakannya itu memang sudah bebas penyakit, sehingga mother trees-nya yang digunakan sebagai sumber perbanyakan itu harus sehat. Nah, biasanya secara rutin kementerian itu melakukan indexing terhadap tanaman induk untuk grafting maupun untuk perbanyakan, sehingga diketahui tanaman tersebut betul-betul sehat untuk ditanam. Next, Mas. Nah, selanjutnya adalah varietas tahan. Pencarian varietas tahan. Ya. Nah, ini kalau yang konvensional sudah tidak mungkin dilakukan pencarian varietas tahan secara konvensional, karena butuh paling cepat itu 2 tahun. Nah, mungkin sampai penelitinya meninggal belum ketemu nanti ya, sehingga beralih ke yang non konvensional dengan cara genetic engineering. Ya, jadi menyisipkan gen-gen yang tahan kepada gen tanaman yang ada. Kemudian juga dengan melakukan selain gen tahan, juga dilakukan penciptaan tanaman yang tidak menarik. Ya, dengan mengubah gennya menjadi tidak menarik untuk si vektornya. Next, Mas. Nah, selanjutnya itu dengan biological control atau pengendalian hayati, ya, menggunakan parasitoid, predator, patogen. Ada banyak sebetulnya yang bisa digunakan untuk mengendalikan vektor dari CPPD, ya. Ada parasitoid, itu ada Tamaraxia, ada Forensitus. Namun survivalship-nya, kemampuan bertahan hidup di alam atau di lapangan itu cukup rendah, sehingga persentase terparasitnya juga cukup rendah. Kemudian predatornya ada banyak sebetulnya, mulai dari Sirpidae, Diptera sampai ke Coleoptera, ada banyak. Namun itu pun juga tidak memadai, ya. Apalagi adanya penggunaan pestisida yang intensif, predator ini juga ikut mati. Kemudian ada entomopatogen, ada Linaxidium, Bexutella, dan sebagainya, Beveria bassiana. Nah, yang sekarang kita kembangkan adalah penggunaan Beveria bassiana. Namun, tidak langsung pada serangganya. Kita masukkan ke dalam tanamannya, sehingga seolah-olah tanamannya mengandung Beveria bassiana secara endofit. Nah, itu yang sedang kita lakukan sekarang. Kami itu melakukan di tanaman jeruk, mau melakukan pada bawang merah. Lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke bagaimana caranya mengurangi populasi vektornya, karena penular utama itu adalah vektornya, penular utama. Ya. Yang lainnya itu bisa kita atasi dan itu mudah. Yang paling sulit adalah vektor, ya, melalui vektor utamanya. Nah, ini bisa kita lakukan menggunakan trapping. Sekarang sedang dikembangkan juga model trapping. Trapping bisa dilakukan dengan menggunakan sinyal ultraviolet. Ini yang paling efektif untuk menarik si Diaphorina dan warna kuning. Apalagi kalau kita gabungkan warna kuning dan ultraviolet, itu sangat menarik. Ya, sangat menarik. Dan itu terbukti
sangat efektif untuk menarik si deoforinase itu. Kelemahannya adalah tidak hanya deoforinase itu yang tertarik, serangga lainnya juga ikut tertarik. Predatornya ikut tertarik, parasitoidnya ikut tertarik. Akibatnya apa? Ya kita rugi juga. Yang harusnya mengendalikan menjadi ikut mati kan, karena tertarik. Nah itu kelemahannya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan menyisipkan eh, virus CTV ke tanaman jeruk atau tanaman lain. Nah, dia itu bisa mempengaruhi tanaman menghasilkan sesuatu yang lebih menarik untuk diaforina. Baik itu melalui baunya maupun melalui wujud ya, wujud penampakannya si daun. Jauh lebih menarik. Ya, sehingga diaforina citri itu akan lebih tertarik pada tanaman yang terinfeksi CTV dibanding tanaman yang terinfeksi CBPD. Tapi kelemahannya adalah kita harus memikirkan bagaimana caranya setelah dia masuk situ dikendalikan atau dibunuh. Nah, itu juga sangat kritis ya, karena kita terlambat sedikit, mungkin dia bisa lari ke sana. Ya kan? Nah, ini hanya bisa dilakukan dengan mengisolasi jadi tanaman jeruk yang ada di dalam, kemudian kita kelilingi dengan tanaman yang diinfeksi dengan CTV sehingga nanti akan tertarik di situ dan terisolasi, kita kendalikan di lingkaran luar dari perkebunan jeruk yang utama. Next. Nah, kemudian tadi trapping, sekarang trap lens, ya, atau menggunakan model penolakan. Nah, kenapa ini dilakukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Bakteri ini sekali terinfeksi, maka dia akan tetap di situ dan tidak bisa hilang. Ya. Pernah dilakukan upaya penyembuhan dengan menyuntikkan tetrasiklin, menyuntikkan antibiotik, tapi itu hanya bertahan beberapa tahun. Habis itu kena lagi. Habis itu kena lagi. Dan biayanya cukup mahal. Kemudian yang kedua, penularnya, vektornya, diaforina citri, sekali ada di dalam tubuhnya, maka seumur hidupnya akan menularkan. Meskipun tidak bisa ditularkan lewat telurnya. Jadi kalau dia bertelur, maka telurnya tadi akan steril. Steril artinya tidak mengandung bakteri CBD. Ya, meskipun seperti itu. Tapi karena dia bisa menularkan seumur hidupnya, maka akan sangat berbahaya sekali. Kalaupun hanya ada satu deforinasi tadi, itu sudah sangat gawat. Karena begitu dia mencucuk dan mengisap, maka bakteri sudah akan masuk ke tanaman dan berkembang di tanaman. Sehingga apa yang kita lakukan? Jangan sampai ada. Ya, kalau pakai insektisida, mungkin bisa membunuh vektornya, tapi kan dia sudah sempat makan kan, meskipun akhirnya mati, tapi sudah sempat kan. Nah, dengan repelen ini kemungkinan itu kita hilangkan. Jadi jangan sampai ada yang nempel aja jangan sampai. Nah, kita lakukan strategi dengan menggunakan repelen. Nah, itu bisa dilakukan dengan interplanting dengan jambu biji, bukan jambu air, ya, jambu biji buah. Pernah makan jambu biji? Nah, entah itu jambu biji kristal, jambu biji putih, jambu biji merah, semuanya mengandung ya bumbanya ya. Kita sudah lama melakukan penelitian itu, ya. Kenapa dia bisa menolak si diaforinase? Ternyata jambu biji itu mengeluarkan senyawa sulfit, ya, senyawa sulfit. Enggak juga sih Pak, saya tahu enggak ada belerangnya itu. Iya, hidung kita, tapi hidung mereka lebih tahu. Serangga punya hidung? Enggak juga ya. Nah, dia bisa menolak karena tidak disukai, senyawa tersebut tidak disukai. Kemudian attracting generalized predator. Nah, penelitian kita selanjutnya juga sama dengan bumbaya. Ya. Kita coba menggunakan
daun jambu untuk pengendalian Diophoriasis itu. Ternyata predatornya tertarik. Penelitian saya di lapangan, ketika kita menggunakan daun jambu atau menaruh pohon jambu, predatornya tambah banyak. Jadi bisa double pengendalian, selain menolak, menarik predatornya juga. Nanti penjelasannya lebih banyak. Kemudian mineral oil. Mineral oil itu adalah minyak yang dari produk mineral. Jadi ini adalah produk samping dari bahan bakar. Ya, yang biasa kita gunakan itu kan petroleum oil. Dan bahan sampingnya adalah ini. Ya, mekanismenya adalah dengan masking host volatil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, tanaman itu bisa ditemukan oleh serangga kalau ada tanda atau cue dari tanaman. Saya ada loh. Tandanya dari mana? Dari bau yang dikeluarkan oleh tanaman. Ya, jadi serangga dalam jarak puluhan kilometer itu mereka sudah bisa mengetahui keberadaan dari si tanaman inangnya. Nah, karena tanaman inang tadi mengeluarkan bau. Kita juga ya mengeluarkan bau. Nah, mereka ini. Makanya jangan pakai minyak wangi, nanti salah ya. Nanti dikira pembayar, ternyata buruk mau. Karena minyak wanginya sama. Oke. Nah, kalau itu dilapisi dengan minyak, ya, minyak goreng juga bisa loh. Terlapisi dengan minyak, maka volatil tadi, senyawa menguap tadi, itu tidak bisa keluar. Tidak bisa ada di atmosfer, tidak bisa ada di udara, sehingga tidak bisa dikenali. Ya. Kemudian emitting volatile compound. Nah, sementara minyak sendiri juga menguap, sehingga yang terdeteksi oleh serangga, ini baunya bukan bau makanan saya, ini bau yang tidak saya sukai. Ya. Kemudian attracting parasitic and predator. Nah, teman-teman, baik ibu sekalian, tanaman itu apabila terkena sesuatu, ya, dia akan mengeluarkan volatil yang seolah-olah dia terserang hama. Jadi semacam apa ya? Alarm signal. Ya, alarm signal. Tolong, saya sedang diserang hama. Nah, itu yang dikeluarkan. Sehingga itu akan ditangkap oleh si predator maupun parasitit bahwa tanamannya sedang diserang hama, berarti ada makanan untuk saya, dan mereka akan datang. Ya, jadi bisa double fungsi, menutup bau yang sesungguhnya, tapi memaksa tanaman untuk menghasilkan bau yang digunakan sebagai penanda adanya serangan. Ya, oke. Kemudian kaulin. Kaulin itu semacam semacam zat yang kita gunakan untuk membuat cangkir itu loh, piring. Nah, itu kaulin. Tapi ini dalam bentuk yang halus banget. Tujuannya untuk apa? Supaya menutupi permukaan tanaman. Selain menggunakan bau, serangga itu juga menggunakan cahaya, menggunakan gelombang cahaya untuk mendeteksi adanya tanaman inangnya. Nah, kalau itu ditutup kaulin, maka refleksinya, pantulannya itu akan berbeda ketika tanpa kaulin, sehingga serangga akan keliru menginterpretasikannya. Oh, itu bukan tanaman jeruk kok. Kenapa bukan tanaman jeruk? Ketika temannya tanya, iya, soalnya warnanya putih kok. Harusnya hijau. Nah, itu mudahnya. Jadi ada gelombang cahaya tertentu yang direfleksikan secara berbeda dengan adanya kaulin. Kemudian essential oil. Nah, essential oil pernah kita coba menggunakan kita coba menggunakan cengkeh. Ya. Pernah kita coba menggunakan serai, dan itu berpengaruh terhadap penemuan inang oleh Diophoriasis karena udara yang ada di sekitar tanaman tadi itu akan bercampur dengan bau dari serai maupun cengkeh.
sehingga si serangannya tidak suka atau mengenali itu bukan tanaman insek. Next, Mas. Nah, ini buktinya ya. Ini bukti dari penggunaan ekstrak daun jambu. Ya, ekstrak daun jambu. Nah, ini membuktikan bahwa serangga Diaphorena citri yang datang pada tanaman jeruk yang dikasih ekstrak daun jambu itu lebih rendah daripada yang tanpa ekstrak daun jambu. Ya, ini yang jambu merah, ini jambu putih, ini adalah jambu kristal. Semuanya juga rendah yang hinggap. Ya, kemudian ini adalah bagian daun yang digunakan. Daun pucuk itu ternyata lebih bagus, ya, lebih bagus dalam menarik predator atau Unigellus sigmaculatus. Jadi dengan adanya pucuk daun jambu putih, daun jambu merah, daun jambu kristal, dia akan sangat menarik kedatangan si predator. Dia akan sangat menarik kedatangan dari predator. Nah, kesulitannya adalah memformulasikan ekstrak daun jambu itu menjadi sesuatu yang bertahan lama. Next, Mas. Nah, ini bukti dari daun jeruk yang dikasih ekstrak daun jambu yang ada predatornya dengan yang tidak ada predator. Kalau tidak ada predatornya, maka yang datang lebih banyak. Tapi itu ada predator, yang datang lebih sedikit. Jadi dengan menggunakan ekstrak daun jambu tadi, dia sudah membuat si Diaphorena citri tidak mau datang, ya kan? Nah, tapi dia membuat si predatornya datang. Dengan kedatangan si predator, dia akan tambah mengurangi si Diaphorena citri tadi untuk datang, sehingga akan double fungsi. Ya, sudah mengurangi kedatangan Diaphorena citri, menarik si predatornya. Dengan keberadaan predatornya, dia semakin menolak Diaphorena citri. Itu yang terjadi. Ini sama Bimaya ya, kalau salah. Kenapa tidak dengan Brutmus? Karena Brutmus susah, sulit. Ya, yuk. Jangan direkod. Yuk. Ya, nah ini bukti dari penggunaan minyak mineral. Bukti dari penggunaan minyak mineral. Ya, ada dua model minyak mineral. Ada yang HMO, horticultural mineral oil, ada yang AMO, agricultural mineral oil. Bedanya apa? Kalau horticultural mineral oil itu apa ya? Range sangat ditentukan dengan panjang rantai C. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang AMO itu rantai C-nya pendek. Dan itu range-nya cukup pendek juga. Jadi lebih mungkin. Sedangkan yang AMO itu range-nya cukup besar, rantai C-nya juga cukup panjang. Nah, akibatnya apa? Kemampuan untuk menguap itu lebih cepat yang HMO. Kemampuan untuk merata itu lebih cepat yang HMO daripada AMO. AMO itu lebih berat, minyak berat, lebih berat. HMO itu lebih ringan. Akibatnya apa? HMO itu lebih aman digunakan untuk tanaman. Itu sebabnya namanya hortikultural. Sedangkan AMO itu lebih riskan untuk digunakan. Ya, harus hati-hati. Itu sebabnya namanya agricultural. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa yang dikasih minyak itu lebih menolak daripada yang tanpa minyak. Ya, kemudian ini adalah ini hasil uji olfaktometer. Ini yang hanya udara saja. Ini yang tanaman jeruk, daun jeruk dikasih air. Kemudian ini yang daun jeruk dikasih minyak, ini minyak air. Ini yang minyak, ini air dan selanjutnya. Nah, ternyata kalau kita bandingkan antara HFO dan HFO, kemampuannya sama untuk
pengendalian biofilmasi. Ya, next. Nah, ini bukti apa ini? Mineral application yang sama juga. Ya, jadi ini membuktikan daya tahannya ya, daya tahan HFO itu akan menurun dengan berjalannya waktu. Karena apa? Karena menguap dan karena ada apa namanya degradasi, sehingga harus diulang. Next, Mas. Nah, ini penelitian saya, Pak Dana, Bu Aziza, kita ya. Jadi kita reka-reka nih bagaimana ekstrak daun jambu tadi supaya bisa bertahan lama di alam, kita enkapsulasi, kita selubungi supaya apa? Supaya lebih bisa merata. Satu, yang kedua supaya slow release. Ya, kemudian yang ketiga supaya tidak rusak oleh pengaruh alam atau pengaruh lingkungan, sehingga kita pakai enkapsulasi menggunakan kitin. Ternyata hasilnya cukup bagus, ya, meskipun masih di bawah HMO ya. Kalau HMO cukup rendah, namun yang masih bisa bertahan cukup lama. Ya. Ini yang enkapsulasi, ini yang tidak dienkapsulasi. Nah, cukup rendah. Cara ini awalnya rendah, tapi akhirnya juga tinggi. Ya, di hari jam 12. Sehingga penggunaan enkapsulasi itu cukup menjanjikan untuk formulasi ekstrak daun jambu. Next. Nah, ini kaolin. Ya, penggunaan kaolin cukup bagus karena kalau kita bandingkan dengan kontrol, dia jauh lebih rendah, dan bertahannya juga cukup lama sampai dari 28 masih rendah. Ya. Nah, ini bukti dari perbedaan refleksi pantulan dari tanaman yang dikasih kaolin dan tanaman yang tidak. Nah, ini yang garis hitam tebal itu yang dikasih yang tanpa kaolin, sedangkan yang titik-titik itu yang menggunakan kaolin. Ya, jadi pantulannya jauh lebih tinggi pada tanaman yang dikasih kaolin dibandingkan tanaman yang tidak dikasih kaolin. Next. Nah, ini kita mencoba mencampurkan antara kaolin dengan essential oil. Jadi kaolin itu kan tidak menguap ya, tidak ada volatil yang diuapkan, sehingga dia hanya membatasi dari visual cues ya, dari signal visual. Nah, kita lengkapi dengan essential oil supaya ada olfactory cues yang dibatasi juga atau diganggu ya, sehingga kita campurkan dan hasilnya cukup baik dibandingkan dengan yang hanya sendirian. Ini bukti penggunaan kaolin sendiri dan essential oil sendirian. Ini essential oil, ini kaolin, dan ini gabungan ternyata lebih bagus daripada hanya kaolin saja. Ya, seperti itu. Next. Nah, itu semua yang terjadi terhadap pengendalian HLD atau penglobin yang menitik beratkan pada pengendalian vektornya diafragmasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mofid atas pemaparan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya untuk agenda setelah pemaparan materi ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Mofid selaku pemateri, kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Mahfud telah memaparkan materi yang sangat menarik bagi saya. Mungkin saya punya beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan diaporinase dan juga CBD.
Pertanyaan pertama saya adalah, apakah mungkin ketiga strain, kan tadi ada 3 strain, Pak, Africanus, Americanus, dan juga Asiaticus. Apakah dari ketiga strain tersebut itu mungkin berada di Indonesia, dan yang paling infeksi, paling virulen itu strain yang apa? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kok bisa dari Candidata Helicobacter itu bisa menurunkan masa hidup dari Diaspora citri? Dan yang terakhir, apakah ada kaitannya dengan senyawa volatil dari jeruk sehingga tanaman yang telah terinfeksi oleh Candidata Helicobacter itu bisa menarik Diaspora citri? Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Java. Pertanyaan pertama tadi strain ya, terkait dengan strain. Jadi selama ini memang belum ditemukan adanya strain selain Asiaticus yang ada di Indonesia. Jadi hanya Asiaticus saja yang ada di Indonesia. Sedangkan di Amerika itu sudah ditemukan ada 2 strain, Americanus dan Asiaticus. Ada. Kemudian di belahan Asia yang lainnya belum ada yang Americanus ya. Di Indonesia masih Asiaticus. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa tadi? Kenapa dari